Apa yang terjadi setelah kita mati? Bagi penganut kepercayaan Abrahamik, Yahudi, Kristen, Islam mungkin sama-sama percaya kalau setelah mati jiwa manusia akan diadili dan setelah itu baru bisa ditentukan apakah seseorang akan masuk ke surga atau ke neraka. Kalau kepercayaan dari timur kayak Hindu, Buddha, Jainisme, Sikh, dan beberapa kepercayaan tradisional lain, percaya kalau setelah kita mati, kita akan terlahir lagi ke dunia secara terus-menerus, terjebak dalam lingkaran samsara. Kecuali kalau di kehidupan kali ini kita bisa bebas dari duka atau beban kehidupan. Atau kalau dalam kepercayaan Hindu mencapai moksha, maka kita nggak lagi mengalami reinkarnasi. Jadi kita bisa mencapai nirwana ataupun menyatu ke Sang Pencipta. Ini tolong dikoreksi kalau salah. Nah, konsep tentang reinkarnasi ini itu menarik banget. Soalnya meskipun ini adalah konsep dalam kepercayaan tertentu, tapi ada banyak banget kisah-kisah reinkarnasi yang terjadi pada orang-orang yang sebenarnya nggak percaya sama konsep ini. Makanya di video kali ini kita bakalan bahas beberapa kisah-kisah reinkarnasi yang mungkin aja jadi bukti kuat kalau reinkarnasi itu emang bisa beneran terjadi. Kisah Shanti Devi. Kalau kalian nyari tahu soal kisah-kisah reinkarnasi, kemungkinan besar kalian bakalan ketemu sama kisah wanita yang satu ini. Wanita ini namanya Shanti Devi, yang berasal dari sebuah daerah terpencil di India. Dibandingin sama kisah reinkarnasi yang lain, kisah dia ini cukup dapat perhatian orang banyak waktu itu. Bahkan kisahnya ini dapat perhatian khusus dari seorang tokoh yang terkenal banget, yang mungkin aja kalian tahu, yaitu Mahatma Gandhi. Yes, Mahatma Gandhi itu tertarik banget sama kisah Shanti Devi. Sampai-sampai dia menugaskan beberapa orang buat neliti kisahnya ini. Dan pada akhirnya, ke-15 orang yang disuruh neliti kisahnya Shanti Devi ini gak nemuin adanya tanda-tanda kebohongan dari cerita Shanti Devi. Makanya banyak orang yang percaya kalau kisah Shanti Devi ini adalah kisah reinkarnasi yang benar terjadi. Ceritanya kayak gini. Pada tanggal 11 Desember 1926, lahirlah seorang anak perempuan di sebuah daerah terpencil dekat wilayah Delhi, India. Anak perempuan ini diberi nama Shanti Devi oleh orang tuanya. Awalnya nggak ada yang aneh dari anak ini, dia kayak anak-anak pada umumnya aja, senang main. Keanehan baru muncul ketika umurnya 4 tahun, di mana saat itu dia mulai lancar ngomong. Shanti Devi kemudian ngomong ke orang tuanya kalau nama dia yang sebenarnya itu Lukdi. Dia juga ngaku kalau dia tuh udah punya suami dan dia juga punya anak. Dia juga bilang kalau dirinya di masa lalu itu pernah tinggal di Mathura, sebuah kota yang terletak di negara bagian Uttar Pradesh, India. Mathura ini nggak jauh dari kota Vrindavan. Vrindavan di sini literally kota ya, bukan kata julukan loh. Nah, waktu Shanti Devi bilang kalau dia tinggal di Mathura, orang tuanya bingung. Soalnya jarak dari rumahnya ke Mathura itu kan jauh banget. Sekitar 140-160 km. Orang tuanya bahkan gak pernah sekalipun dalam hidupnya ke kota Mathura. Jadi orang tuanya makin bingung dari mana si Shanti Devi ini tahu info tentang nama kota itu. Dan gak cukup sampai di situ, Shanti Devi juga bilang ke orang tuanya kalau suaminya juga tinggal di kota Mathura. Dia bahkan nyebutin ciri-ciri suaminya. Jadi kulitnya cerah, sering pakai kacamata, punya kutil di pipi kirinya. Pas orang tuanya nanya, siapa nama suamimu? Shanti Devi cuma diem. Waktu itu orang tuanya nggak terlalu nganggep pernyataan Shanti ini sebagai hal yang perlu dianggap serius. Soalnya kan anak-anak di umur segitu punya daya imajinasi yang sangat kuat. Tapi ya kali dia berimajinasi punya suami. Ya bisa juga sih ya anak umur segitu ya. Tapi nggak juga sih. Oke, jadi orang tuanya ini cuma nganggep anaknya halu. Di bulan-bulan berikutnya, Shanti tuh selalu ngomongin kehidupannya di masa lalu. Kayak keadaan rumahnya, makanan kesukaannya, yaitu permen, baju kesukaannya. Bahkan dia ngejelasin tentang toko suaminya yang ada di Mathura. Shanti juga bilang ke orang tuanya kalau dia tuh masih ingat gimana dia meninggal di masa lalu. Yaitu meninggal saat dalam keadaan melahirkan. Shanti juga ngomong ke orang tuanya kalau dia tuh pengen banget pergi ke Mathura buat nemuin keluarganya. Tapi tentu aja orang tuanya ngelarang dong, karena mereka sendiri gak terlalu yakin apakah anak mereka normal atau gimana. Kalian pasti tahu kan, kalau anak-anak kecil itu suka banget berimajinasi dan imajinasi mereka tuh random-random banget. Bahkan ada anak SD ditanya cita-citanya apa, dia malah jawab kapal laut. Jadi imajinasi anak-anak tuh emang kadang di luar nalar. And it's okay, namanya juga anak-anak. Makanya orang tua Shanti tuh agak bingung ya gimana cara menyikapi cerita anaknya ini dengan bijak.
Cerita Shanti kemudian nyebar nih di lingkungan sekitar rumah dan sekolahnya. Dia pun beberapa kali ditanya-tanya sama orang-orang di sekelilingnya tentang kisahnya itu. Biasalah kepo. Ada salah satu keluarga, yaitu kakeknya, yang kemudian curiga sama kebenaran cerita Shanti. Kakeknya kemudian minta Shanti nulisin alamat keluarganya di Mathura. Abis Shanti kasih tahu alamatnya, kakeknya kirim surat ke alamat itu dan dapat balasan. Ternyata semua hal yang sering Shanti sebutin tadi, mulai dari keadaan rumahnya sampai ciri-ciri fisik yang konon dianggap sebagai suaminya, itu beneran sesuai dengan apa yang Shanti bilang. Aduh, aku merinding. Akhirnya Shanti pun dipertemukan dengan keluarga suaminya yang ada di Mathura. Pas ketemu, Shanti langsung ngenalin suaminya dan juga tahu namanya. Pas itu Shanti juga ketemu sama anaknya yang sekarang umurnya lebih tua daripada Shanti. Suami Shanti di kehidupan sebelumnya yang bernama Kedarnath itu juga bilang kalau sifat dan perawakan Shanti itu mirip banget sama istri keduanya dulu yang namanya Lukdi Devi. Jadi Kedarnath itu percaya kalau Shanti adalah reinkarnasi dari Lukdi Devi yang meninggal saat melahirkan dulu. Kisahnya ini kemudian sampai ke telinga Mahatma Gandhi yang kemudian ketemu sama Shanti terus nugasin 15 orang yang terdiri dari pengacara, polisi, peneliti buat nyari tahu kebenaran ceritanya. Selain Mahatma Gandhi, kasus Shanti Devi juga menarik beberapa peneliti, baik dari India maupun peneliti dari Eropa buat nyelidikin kisahnya ini. Salah satunya adalah Dr. Ian Stevenson, seorang psikiater dan profesor di Fakultas Kedokteran Universitas Virginia, Amerika, yang sering meneliti kasus-kasus supranatural, salah satunya kasus-kasus reinkarnasi di dunia. Nah, si Dr. Ian Stevenson pada saat itu juga meneliti kasus Shanti Devi yang kemudian sampai pada kesimpulan kalau beberapa pernyataan Shanti itu cocok sama fakta yang ada di lapangan. Di sini mungkin kita bisa asumsikan kalau Shanti nggak bohong dan dia tuh nggak halu soal ceritanya itu. Beberapa peneliti lain juga nyari tahu kebenaran dari cerita Shanti Devi, walaupun pada akhirnya mereka semua nggak bisa membantah atau memberikan penjelasan logis kenapa atau gimana Shanti Devi yang seorang anak kecil itu bisa nginget hal-hal yang nggak pernah dia dengar sebelumnya. Akhirnya sebagian besar masyarakat di sana tuh percaya kalau Shanti Devi memang reinkarnasi dari Lukdi yang meninggal saat melahirkan di masa lalu. Menarik ya? Gimana menurut kalian? Kisah anak kembar Pollock Twins. Kalau tadi kisah reinkarnasinya berasal dari India yang emang kental dengan kepercayaan soal reinkarnasi, kisah yang satu ini adalah kisah reinkarnasi yang berasal dari Inggris. Kisah ini berasal dari pasangan John and Florence Pollock yang tinggal di Hexham, sebuah kota kecil di wilayah Northumberland, Inggris. Pasangan ini punya beberapa anak, tapi yang kita fokusin dalam cerita ini adalah anak ketiga dan anak keempatnya yang namanya Joanna dan Jacqueline Pollock. Joanna lahir tahun 1946, anak ketiga sekaligus putri pertama dalam keluarga John dan Florence. 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 1951, lahirlah Jacqueline. Joanna dan Jacqueline tumbuh besar dan mereka berdua ini dekat banget. Mereka sering main dan saling jaga satu sama lainnya. Joanna, karena dia lebih duluan lahir, itu sering bertindak kayak ibunya Jacqueline. Pas umur Jacqueline 3 tahun, dia ngalamin insiden yang bikin adanya luka di bagian dahi atau kening, tepat di bagian atas mata kanannya. Dan lukanya ini kemudian jadi luka permanen yang bisa dilihat dengan jelas. Jacqueline juga punya tanda lahir bulat berwarna gelap di bagian kiri pinggangnya. Nah, pada tanggal 7 Mei 1957, Joanna dan Jacqueline ngalamin kecelakaan parah. Waktu itu mereka lagi pergi ke gereja sama temennya. Dan tiba-tiba di tengah jalan, Joanna dan Jacqueline sama temennya ketabrak mobil yang dikemudiin sama seorang wanita yang saat itu dalam pengaruh obat-obatan. Sayangnya, akibat tabrakan keras itu, Joanna dan Jacqueline kemudian meninggal di tempat. Sedangkan temennya yang satu lagi meninggal di rumah sakit. Kepergian kedua putrinya dengan cara yang tragis tentu aja bikin pasangan John dan Florence Pollock itu sedih banget. Tapi kesedihan mereka kemudian bisa sedikit terobati setelah Florence dapat kabar kalau dia ternyata hamil lagi. Saat kandungannya dicek, dokter bilang kalau dia tuh bakalan melahirkan seorang anak. Tapi saat proses kelahirannya terjadi, ternyata Florence ngelahirin anak kembar. Ini di luar dugaan banyak orang. Soalnya pas Florence meriksa kandungannya, dokter yang bertugas saat itu tuh cuman mendeteksi 1 denyut jantung. Kurang tahu istilah medisnya kayak gimana, tapi intinya kayak gitu. Kelahiran anak kembarnya kemudian ngingetin kita lagi soal anak mereka yang meninggal dalam kecelakaan tadi. Anak kembar ini lahir 4 Oktober 1958 dan diberi nama Gillian dan Jennifer. Jennifer, entah kebetulan atau enggak, punya tanda lahir di bagian atas keningnya persis sama posisi luka Jacqueline yang diceritain tadi. Jennifer juga punya tanda lahir kedua di bagian pinggang kirinya, persis dengan posisi tanda lahir Jacqueline.
Buat kalian yang skeptis, mungkin ini bisa dianggap hal yang kebetulan dan mungkin orang tuanya juga mikir kayak gitu. Tapi saat si kembar ini berumur 3 tahun, ada beberapa hal yang kemudian bikin orang tuanya tuh ngerasa ada yang aneh sama si kembar ini. Jadi pada waktu itu pas umur mereka 3 tahun, orang tuanya ngasih si kembar ini mainan yang dulu dimiliki sama Joanna dan Jacqueline. Pas mereka dikasih mainan itu, Jillian ngambil boneka yang dulunya punya Joanna. Jennifer ngambil boneka yang dulunya punya Jacqueline. Mereka juga ngotot kalau boneka itu tuh milik mereka. Si kembar Jillian dan Jennifer itu juga tahu nama-nama mainan itu. Padahal mainan itu dari dulu disimpan di ruangan atap. Itu aneh sih. Selain mengenali mainan, Florence, sang ibu, itu juga beberapa kali dengar percakapan Jillian dan Jennifer yang menurutnya agak aneh. Salah satunya ketika Jillian bilang ke Jennifer, "Darah keluar dari matamu, kamu ditabrak mobil di bagian itu," sambil nunjuk kepala Jennifer yang diduga sebagai reinkarnasinya Jacqueline. Waktu kecelakaan itu, mobil tuh emang nabrak kepala Jacqueline, tapi hal ini tentu aja gak pernah diceritain ke Jillian dong. Makanya orang-orang kemudian heran, dari mana si Jillian bisa tahu kejadian itu? Kejadian aneh berikutnya itu terjadi ketika Florence dan John kembali mengunjungi kota Hexham setelah kejadian kecelakaan itu. Mungkin tadi lupa diceritain kalau setelah anaknya meninggal kecelakaan, John dan Florence kemudian pergi dari kota Hexham buat nenangin diri sekaligus mereka pengen ngelupain kejadian naas itu. Jadi pengen buka lembaran baru di kota lain. Saat si anak kembar ini umur 10 tahun, Florence dan John kemudian bawa mereka buat mengunjungi kota Hexham pertama kalinya setelah kejadian itu. Sewaktu sampai di kota itu, Jillian dan Jennifer mereka tuh kayak udah ngenalin kota itu. Bahkan mereka tahu tempat-tempat yang biasanya Joanna dan Jacqueline kunjungin pas mereka masih hidup. Mulai dari taman, tempat mereka biasa main, bahkan ingatan tentang sekolah Joanna dan Jacqueline di masa lalu itu juga mereka tahu. Pokoknya sifat dan kebiasaan Jillian dan Jennifer itu kelihatan kayak Joanna dan Jacqueline saat mereka masih hidup dulu. Selain sifat dan perawakan mereka yang mirip, ternyata si kembar Jillian dan Jennifer itu punya ketakutan yang besar atau trauma dengan mobil. Tiap kali mereka dengar suara mesin mobil yang dihidupin, mereka pasti bakalan lari dan sembunyi. Jillian dan Jennifer juga hati-hati banget tiap kali mereka nyebrang di jalanan. Entah apakah ini cuma kebetulan atau mungkin alam bawah sadar si kembar ini mengingat peristiwa saat mereka meninggal. Sebenarnya Florence, yaitu ibunya si kembar, itu gak terlalu percaya dengan adanya reinkarnasi. Soalnya Florence menganut kepercayaan Katolik, di mana udah dijelasin di awal kalau agama-agama Abrahamik itu nggak mengenal konsep tentang adanya reinkarnasi. Ayahnya, John Pollock, di satu sisi ternyata percaya sama reinkarnasi, meskipun ya dia penganut ajaran Katolik. Makanya orang-orang agak sedikit skeptis dengan kisah reinkarnasi anak kembar Pollock ini. By the way, kalian masih ingat nggak dengan Dr. Ian Stevenson? Dia juga neliti kasus Shanti Devi di awal tadi. Nah, menurut pendapat Dr. Ian, kasus si kembar Pollock ini juga termasuk kasus yang menarik yang bisa dibilang menjadi bukti kuat adanya reinkarnasi. Ini menurut pendapat beliau ya. Tapi tentu aja, bagi orang yang skeptis sama kisah ini, mereka tuh nganggep kalau ini tuh cuma kebohongan yang dilakuin sama orang tua si kembar, yaitu John dan Florence Pollock, yang saat itu masih belum bisa move on ngelupain anak mereka yang tewas secara tragis. Ini balik lagi ke kepercayaan masing-masing orang sih. Nah, kita balik ke Jillian dan Jennifer. Ternyata ingatan-ingatan mereka soal masa lalu cuma terjadi pas mereka masih kecil. Ketika si kembar ini menginjak masa dewasa, mereka katanya gak pernah lagi ingat hal-hal lain yang berhubungan dengan Joanna dan Jacqueline. Mereka juga gak mau ngambil pusing dengan anggapan orang-orang yang gak percaya kalau mereka adalah reinkarnasi dari Joanna dan Jacqueline. Mereka sekarang cuma pengen ngelanjutin hidup mereka masing-masing. Reinkarnasi pilot Perang Dunia II. Kisah reinkarnasi selanjutnya berasal dari Louisiana, Amerika Serikat. Jadi ada pasangan yang bernama Bruce dan Andrea Leininger yang konon katanya punya anak yang di kehidupan sebelumnya adalah seorang pilot angkatan udara Amerika di masa Perang Dunia II. Kisahnya ini terkenal banget dan mereka juga udah sempat nerbitin buku dan sering diundang wawancara sama stasiun TV terkenal di Amerika. Kisahnya itu kayak gini. Pasangan Bruce dan Andrea punya anak yang bernama James Leininger yang lahir pada tanggal 10 April 1998. Tanda-tanda kalau James adalah reinkarnasi seorang pilot dimulai dari dia masih kecil. Pas umurnya masih 22 bulan, James pernah diajak ke Museum Penerbangan Cavanaugh yang ada di Dallas, Amerika Serikat. Jarak antara rumah mereka dan museum itu sekitar 3 jam perjalanan. Pas mereka balik dari museum, James nonton sebuah video tentang penerbangan. Dia suka banget sama video itu dan kemudian nonton ulang-ulang selama berbulan-bulan. Dari sini orang tuanya baru merhatiin nih kalau James itu suka banget sama yang namanya pesawat dan hal-hal yang berhubungan sama pesawat. Makanya semenjak saat itu James sering diajak ke museum yang nampilin banyak macam pesawat.
Pernah ada suatu waktu ketika James diajak ke museum, dia tuh lebih tertarik ngelihat pesawat-pesawat tempur yang dipakai saat peristiwa Perang Dunia II. James ngelihat pesawat-pesawat itu kayak kalian ngelihat gebetan kalian. Terkagum-kagum pokoknya. Setelah kunjungan yang ke museum itu, James kemudian punya kebiasaan baru nih. Dia sering main pesawat di rumah sambil berteriak, "Airplane crash on fire!" atau pesawat jatuh terbakar. Pokoknya James sering ngucapin kata-kata airplane crash on fire sambil menghantamkan pesawat mainannya ke meja di rumahnya. Dan gak cuma itu, James juga sering ngalamin mimpi buruk. Saat dia bermimpi, James sering berteriak, "Airplane crash on fire, little man can't get out." Atau kalau diartiin ke bahasa Indonesia, pesawatnya jatuh kebakaran, orangnya gak bisa keluar atau selamat. Setelah berkali-kali mimpi buruk, orang tuanya pun nanya kenapa dia kayak gitu. Terus James kemudian bilang ke orang tuanya kalau itu adalah bagian dari ingatan masa lalunya. Merinding say. Dia bilang kalau dalam ingatannya pesawat jatuh terbakar gara-gara tertembak sama pasukan Jepang. Dia juga nyebutin jenis pesawat yang sering dia terbangin, yaitu berjenis Corsair yang merupakan sejenis pesawat tempur pada masa Perang Dunia II. James juga bilang kalau dia tuh sering nerbangin pesawat dari sebuah kapal. Waktu orang tuanya nanya nama kapalnya, James jawab, Natoma. Ayah James kemudian penasaran dan cari tahu info tentang kapal Natoma. Dan ternyata Natoma adalah nama sebuah kapal induk kawal Angkatan Laut Amerika yang pernah bertugas di wilayah Pasifik saat Perang Dunia II. Nama lengkapnya USS Natoma Bay. Dari situ orang tuanya makin penasaran. Mereka juga nanya siapa Little Man yang sering dia sebut saat mimpi buruk. James kemudian cuma jawab kalau Little Man itu adalah dirinya. Dan dia juga nyebutin sebuah nama yang nemenin Little Man, yaitu Jack Larson. Dengar nama itu, ayahnya kemudian cari tahu lagi dan ngubungin veteran perang yang pernah bertugas di kapal Natoma Bay. Veteran yang dihubungin ini kemudian nginget kalau Jack Larson adalah seorang pilot yang pernah bertugas di situ. Tapi sayangnya nggak ada yang tahu nasib Jack Larson. Soalnya Jack waktu itu sempat nerbangin pesawat tapi nggak pernah balik lagi. Jadi nggak ada yang tahu nasibnya kayak gimana. Pas umur James nginjak 2,5 tahun, James pernah ngasih tahu ayahnya tentang lokasi di mana pesawatnya jatuh. Jadi pada waktu itu James bawa buku The Battle for Iwo Jima 1945, lalu menunjuk gambar sebuah pulau dekat Gunung Suribachi, Jepang, dan bilang kalau di situ lokasi pesawatnya jatuh. Ayahnya makin heran dan mutusin buat cari tahu lebih lengkap soal ceritanya itu. Bruce, bapaknya, kemudian menghadiri acara reuni veteran yang pernah bertugas di Natoma Bay. Di situ dia baru tahu kalau Jack Larson ternyata masih ada dan gak meninggoy. Dia juga dikasih tahu kalau satu-satunya pilot anggota Natoma Bay yang meninggal adalah seorang pria bernama James M. Houston Jr. Jadi Houston Jr. adalah satu-satunya pilot dari Natoma Bay yang tewas dalam operasi Iwo Jima tahun 1945. Ayahnya juga dapat info kalau pesawat Huston itu jatuh gara-gara ditembak sama musuh, yang dalam hal ini tentu aja yang dimaksud adalah pasukan Jepang. Karena kisah Huston hampir mirip dengan apa yang anaknya bilang, orang tua James kemudian cari tahu info yang berhubungan sama Huston Jr. Singkat cerita, mereka kemudian dapat kontak keluarga Huston, lalu hubungin keluarganya lewat telepon. Yang ngangkat telepon itu adalah saudara perempuan Huston, Anne Barron, yang waktu itu udah berumur 91 tahun. Dan ketika orang tua James nyeritain kisah anaknya ke saudara perempuan Huston, Anne Barron kemudian pengen banget ketemu sama James. Pas James dan Anne ketemu, James kayak memperlihatkan kalau dia tuh udah lama kenal sama Anne. Bahkan James merangkul Anne dan sering manggil dia dengan sebutan Annie. Dan ternyata Annie adalah panggilan masa kecil Anne yang dulu sering digunakan sama Huston. Karena James ingat hal-hal yang Huston lakuin di masa lalu, Annie kemudian yakin kalau James adalah reinkarnasi dari saudaranya, Huston. Setelah orang tuanya yakin kalau James adalah reinkarnasi Huston, mereka pun memutuskan untuk pergi ke Jepang buat ngasih penghormatan terakhir kepada Huston. Mereka nggak pengen James hidup dalam bayang-bayang Huston lagi. Ketika mereka sampai di Jepang, mereka pun pergi ke Pulau Chichijima yang nggak jauh dari lokasi di mana pesawat Huston dikabarin jatuh. Pas mereka sampai di sana, mereka pun melakukan prosesi tabur bunga. James yang waktu itu berumur 8 tahun juga ngelakuin tabur bunga dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah dia mengucapkan selamat tinggal, James cuma duduk terdiam di perahu dan gak lama setelah itu dia pun menangis. Dan semenjak saat itu James dan keluarganya milih melanjutin hidup, move on, dan menutup kisah tentang Huston. Reinkarnasi Shakespeare. Kalau dalam cerita reinkarnasi yang udah kita bahas tadi, mereka semua ngaku memiliki ingatan masa lalu yang berasal dari orang yang udah meninggal. Ibaratnya, jiwa orang yang udah meninggal itu terlahir kembali di tubuh yang baru, tapi ingatan masa lalunya lingers, masih terjaga. Jadi mereka cuma berganti tubuh aja.
Kali ini ada sebuah teori yang mengatakan kalau salah satu selebriti luar negeri bentuk fisiknya mirip sama tokoh di masa lalu. Mungkin kalian udah tahu kalau yang dimaksud adalah kisah Anne Hathaway dan suaminya Adam Shulman. Beberapa tahun yang lalu pernah heboh di X, dulunya Twitter, tentang kemiripan Adam Shulman dengan William Shakespeare. William Shakespeare adalah seorang penulis dan penyair terkenal asal Inggris yang lahir tahun 1564. Dia ini nulis banyak karya-karya terkenal kayak kisah Romeo and Juliet, Hamlet, Macbeth, Othello, dan lain-lain. Dan semua karya itu dianggap sebagai karya terbaik yang ditulis dalam bahasa Inggris. Udah pernah aku bahas beberapa, cek video aku yang membahas karya-karya William Shakespeare, kayak Macbeth dan lain-lain. Nah, saat umurnya 18 tahun, Shakespeare menikah dengan seorang wanita berumur 26 tahun yang bernama Anne Hathaway. Mereka sempat dikaruniai 3 orang anak, yaitu Susanna, Hamnet, dan Judith. Tapi Hamnet meninggal dunia saat umurnya 11 tahun dengan alasan yang gak diketahui. Gak banyak yang bisa diketahui dari kisah hidup Shakespeare, soalnya cuma ada sedikit catatan yang nulisin kehidupan Shakespeare di masa lalu. Itu pun gak bisa 100% akurat. Tapi, dari beberapa sumber yang nulis tentang kisahnya, dikatakan kalau Shakespeare dan Anne hidup harmonis seperti keluarga Inggris pada umumnya. Anne sendiri adalah tipikal ibu rumah tangga yang selalu ngurus keadaan rumah dan juga masak buat suaminya. Dan karena Anne ngelakuin tugasnya dengan sangat baik, akhirnya Shakespeare bisa konsentrasi dalam nulis dan ngasilin karya-karya yang kita nikmatin sekarang. Shakespeare dan Anne hidup bersama sampai akhirnya Shakespeare meninggal tanggal 23 April 1616 pas usianya 52 tahun. Sedangkan Anne Hathaway melanjutkan hidupnya sebagai seorang janda hingga akhirnya menutup usia pada 6 Agustus 1623 di umurnya yang menginjak 68 tahun. Nah, entah apakah ini kebetulan, tapi ratusan tahun kemudian seorang aktris yang bernama Anne Hathaway lahir pada tanggal 12 November 1982. Anne Hathaway emang katanya dikasih nama sesuai dengan nama istri Shakespeare. Tapi pada waktu itu tentu aja orang tuanya gak bakalan tahu kalau nanti suaminya Anne ternyata mirip sama pasangan Anne Hathaway di masa lalu, yaitu William Shakespeare. Anne Hathaway yang artis Hollywood ini ketemu sama Adam Shulman di tahun 2008 dan akhirnya menikah di tahun 2012. Dan akhirnya teori kalau Adam Shulman adalah reinkarnasi Shakespeare muncul setelah fotonya dianggap mirip sama lukisan portrait William Shakespeare. Sebenarnya wajah asli William Shakespeare itu nggak pernah diketahui sih, tapi lukisan cup portrait yang dibuat tahun 1610 diduga menggambarkan sosok William Shakespeare. Soalnya lukisan itu dibuat ketika William Shakespeare masih hidup. Coba kalian perhatiin foto Shulman dan Shakespeare, apakah menurut kalian mereka ini mirip? Selain wajahnya yang mirip, fakta kalau istri Shulman adalah Anne Hathaway sesuai dengan nama istrinya Shakespeare di masa lalu. Itu bikin orang beranggapan kalau Shulman dan Anne Hathaway adalah reinkarnasi dari Shakespeare dan istrinya. Gimana menurut kalian? Sebenarnya masih banyak lagi kisah-kisah yang diduga sebagai kisah reinkarnasi yang benar terjadi, tapi nggak bisa semuanya kita bahas dalam satu video. Reinkarnasi sendiri sampai sekarang masih jadi perdebatan dalam kalangan ilmuwan. Orang-orang yang skeptis bilang kalau hal itu nggak mungkin terjadi. Tapi masalahnya banyak kisah reinkarnasi yang setelah dicek sama peneliti, semua hal yang mereka bilang itu bisa dibuktikan secara fakta. Makanya sekarang Universitas Virginia Amerika Serikat punya sebuah lembaga yang khusus meneliti kisah-kisah reinkarnasi di dunia. Ini bisa kalian cari di Google. Dan sampai sekarang, di sana disimpan berbagai file tentang orang-orang yang mengaku sebagai reinkarnasi seseorang di masa lalu yang jumlahnya itu ada ratusan. Jadi apakah reinkarnasi beneran ada atau ada penjelasan logis di balik fenomena itu? Itu balik lagi ke kepercayaan kalian masing-masing. By the way, kalau kalian punya atau tahu kisah tentang reinkarnasi yang menarik, boleh tulis di kolom komen ya. Siapa tahu nanti aku bisa buatin yang part 2 atau teori-teori konspirasi artis-artis Hollywood yang reinkarnasi kayak Taylor Swift. We'll see. As always, thank you so much for watching. Kalau misalnya kalian mau komen, kalian mau request, kalian mau nambahin yang kurang, mau koreksi, mau diskusiin sesuatu, komen aja di kolom komentar. Hope you guys like the video and I'll see you again on my next video. Bye! Dr. Ian Stevenson, seorang psikiater. Ian apa Ian? Ian ya, sorry. Jennifer juga sewaktu sampai kisah reinkarnasi selanjutnya berasal dari Louisiana, Amerika Serikat. Jadi ada pasangan yang namanya Bruce dan Andrea Leininger. Yang konon katanya punya anak yang di kehidupan sebelumnya adalah seorang pilot angkatan udara Amerika Serikat.
salah. Susah. Merinding say. Dia bilang kalau dalam beneran merinding. Dari situ guys, Bruce kemudian bapaknya kemudian ngahirin lagi.